Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2592 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, Roma pasal 11 ayat 25 sampai ayat 35. Di bawah perikop penyelamatan Israel. Demikian firman Tuhan. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang keadaan atau sifat karakter dari orang Israel dalam konteks kebenaran firman Tuhan ini. Tapi sebelumnya kita mau belajar ayat 25. Ini peringatan, ini nasihat Rasul Paulus kepada kita, gereja Tuhan. Perhatikan. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau memberi kita satu peringatan dan juga nasihat buat kita semua gereja Tuhan, supaya kita jangan sombong. Karena kita mendapatkan kemurahan Tuhan, kita mendapat kasih karunia, kita mendapat keselamatan dari Tuhan, karena kita percaya pada Tuhan Yesus, lalu kita sombong. Kita merasa diri paling hebat. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan ini memberikan satu peringatan buat kita yang sudah mendapat kasih karunia keselamatan dari Tuhan Yesus untuk tetap rendah hati
dan tetap belajar rahasia besar ini. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar tentang keadaan atau situasi, karakter bangsa pilihan Tuhan Israel ini. Yang pertama saudara, mereka ini tegar atau keras kepala. Saudara perhatikan, ayat 25, firman Tuhan dikatakan, sebagian dari Israel telah menjadi apa? Tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, tegar di sini, kalau kita belajar dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya apa? Keras, artinya mereka tidak mau melembutkan hati mereka untuk diproses oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat karakter daripada bangsa pilihan Tuhan yang keras kepala, yang tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang Kristen sudah terlibat dalam pelayanan, sudah setia beribadah, tapi sayang mereka tidak mau diproses Tuhan, diproses untuk rendah hati. Tapi karena ketegaran hati mereka, karena keras kepala mereka tidak mau diproses untuk menjadi orang yang rendah hati, tapi malah jadi sombong, merasa diri saya sudah aktif pelayanan, sudah terlibat dalam pekerjaan Tuhan, akhirnya menjadi sombong rohani. Berapa banyak kita ketemu dengan orang-orang yang sombong rohani, apalagi kalau dia berasal dari gereja besar, gereja mega church. Waduh, gayanya selangit sudah. Menganggap bahwa gereja-gereja yang merintis, yang jiwa-jiwa yang dia layani, baru 1-2 orang merasa dia superior, sementara mereka yang merintis, saudara, mereka nggak ada artinya sama sekali di hadapan Tuhan. Ingat saudara, 1 jiwa saja berharga di mata Tuhan. Saya juga sering ketemu saudara, di dalam pelayanan di pedalaman, di desa-desa, banyak hamba Tuhan yang minder. Minder kenapa saudara? Karena yang mereka layani baru 1, 2, 3, 4 orang. Itu pun istrinya dan 3 anaknya. Saudara, saya mau katakan, tetap bersemangat melayani Tuhan. Karena apa saudara? Kehadiran Tuhan di dalam pelayanan kita, walaupun kita hanya dengan istri kita, dengan anak-anak kita, kehadiran Tuhan tetap sama. Tuhan hadir dalam persekutuan, dalam ibadah yang kita adakan, sama dengan kehadiran Tuhan 2.000, 3.000 atau mungkin jutaan jemaat dalam ibadah. Sama saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sukacitalah dalam melayani Tuhan. Amin. Saudara yang sudah diberkati, gereja besar, gereja kaya, saudara jangan juga sombong. Tetap rendah hati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar tentang karakter orang-orang Israel, saudara, mereka merasa mereka orang kelas nomor 1. Makanya saudara perhatikan, mereka di Argentina, mereka ditolak, mereka di Jerman juga mereka dibunuh saudara. Karena apa? Mereka merasa, orang Israel ini merasa bahwa mereka ini orang kelas nomor 1. Mereka ini adalah bangsa pilihan Tuhan dan menganggap yang lain rendah. Makanya saudara sulit untuk memberi nasihat kepada orang-orang karakter seperti orang-orang Israel ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita menangkap bahwa bangsa Israel ini karakternya keras kepala, tegar, keras hati. Yang kedua saudara, kita belajar dari bangsa Israel. Mereka ini seteru Injil, artinya mereka musuh Injil. Sudah perhatikan ayat 28. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah. Oleh karena siapa? Oleh karena kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa orang Israel ini tidak setuju dengan Injil. Mereka hanya menerima kitab Musa. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa saja kitab Musa itu? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, hanya itu yang mereka terima.
Setelah itu, tidak mereka terima, mereka tolak. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar tentang orang Israel, mereka juga kan menolak kemesiasan dari Tuhan Yesus Kristus. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang datang ke dalam dunia. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah penggenapan dari nubuatan-nubuatan dari kitab-kitab para nabi. Mereka tidak percaya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu sempat viral, di mana ada orang-orang Kristen yang bersiara di Yerusalem. Saudara lihat di video itu, di mana orang-orang Israel meludahi, melempari, mendorong, memukul, memaki orang-orang Kristen yang bersiarah di Yerusalem. Saudara perhatikan firman Tuhan ini. Mengenai Injil, mereka adalah apa? Seteru Allah. Mengenai Injil, mereka ini seteru itu sama seperti musuh Allah. Mereka menganggap bahwa iman percaya kita itu bertentangan dengan mereka. Makanya mereka menganggap kita itu musuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka menjadi seteru Injil karena apa? Karena gereja Tuhan, karena saudara dan saya. Saudara, maunya mereka bangsa Israel yang selamat itu hanya bangsa Israel. Di luar bangsa Israel mereka anggap kafir. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena mereka menolak kebenaran, menolak Yesus sebagai Tuhan, akhirnya keselamatan itu terbuka untuk semua bangsa. Tidak lagi hanya untuk satu bangsa, tapi untuk semua bangsa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kecemburuan itu, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi tidak menerima kemurahan Tuhan itu buat bangsa-bangsa lain. Mereka marah. Mereka menganggap kita itu musuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat juga. Saudara perhatikan di ayatnya yang ke-30. Perhatikan, sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar bahwa orang Israel, mereka tidak taat kepada perintah firman Tuhan. Mereka mengeraskan hati mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya belajar di sini bahwa ketidaktaatan mereka ada campur tangan Tuhan buat gereja Tuhan, supaya kita mendapat kasih karunia, mendapat kemurahan Tuhan, supaya saudara dan saya yang tadinya disebut orang non-Yahudi, orang kafir, mendapat keselamatan karena kita punya iman percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Kita diselamatkan. Amin. Karena apa? Karena ketidaktaatan mereka. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur. Bangsa Israel itu, mereka mengeraskan hati, tidak taat kepada perintah Tuhan. Akhirnya apa saudara? Akhirnya keselamatan itu berlaku untuk semua bangsa, untuk semua orang. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bagaimana sifat dan kelakuan daripada bangsa Israel. Mereka orang yang keras kepala, mereka adalah seteru atau musuh Injil. Yang ketiga, mereka pribadi yang tidak taat kepada perintah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di lain sisi, mereka yang pertama apa? Pilihan Allah. Saudara perhatikan ayat 28b di sana. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Saudara yang dikasihi Tuhan, di lain sisi, mereka keras kepala, musuh Injil, tidak taat. Tapi di sisi lain, mereka adalah
pilihan Allah. Satu-satunya bangsa yang dipilih Allah hanyalah Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai gereja Tuhan, kita tidak boleh mengambil sikap memusuhi mereka, membenci mereka, mengutuk mereka. Tidak boleh. Karena apa? Mereka pilihan Allah. Saudara, saya kasih contoh. Seandainya saudara sudah memilih pasangan hidup, lalu ada orang yang menghina saudara karena pasangan hidup saudara. Saya mau tanya, bagaimana perasaan saudara? Sudah pasti saudara marah, betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terlebih lagi dengan Tuhan. Tuhan yang memilih bangsa ini. Walaupun mereka tegar tengkuk, walaupun mereka ini seteru dengan Injil, walaupun mereka tidak taat, tetapi mereka adalah pilihan Allah. Tidak boleh kita sangkali. Tidak boleh kita berkata, kenapa Tuhan nggak pilih Indonesia saja? Kenapa Tuhan tidak pilih Amerika saja? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh berkata seperti itu. Karena kita yakini Tuhan tidak pernah salah pilih. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 33 sampai ayat 35. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita berpikir Tuhan ini sudah salah pilih. Kenapa Tuhan tidak pilih orang-orang yang hidup berbahagia, katanya di Finlandia, di sana, di Austria, atau di manalah tempat yang paling berbahagia katanya, yang paling aman, yang paling damai. Kenapa harus Israel? Bapak Ibu Saudara, kita tidak dapat memberi nasihat kepada Tuhan. Kita tidak dapat menyelami, mendalami pikiran Allah. Kita tidak bisa, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, baik atau tidak baik bangsa Israel, dia adalah pilihan Allah. Amin. Jadi kita harus hargai, harus hormati. Di saat saudara mengutuk, kutuk itu akan kembali kepada saudara. Saudara, saya heran ada pendeta, ketua sinode yang turut mengutuk bangsa pilihan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan, walaupun jabatan pangkat saudara, mungkin gelar saudara tinggi, tetapi saudara tidak tahu kebenaran. Seburuk-buruk Israel, mereka adalah pilihan Tuhan. Kita tidak boleh mengecam. Mengecam itu kata halus dari mengutuk. Padahal itu sama artinya. Hati-hati saudara. Saudara, lebih baik kita diam daripada kita ikut-ikutan. Karena ingin sekali diterima oleh pemerintah, akhirnya turut mengecam. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Saudara, Israel, mereka adalah pilihan Allah. Mereka juga akan mendapat kemurahan Tuhan. Saudara, mereka juga mendapat kasih karunia Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya mereka, bangsa Israel juga diselamatkan. Amin. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa mereka juga akan diselamatkan kalau mereka satu melakukan semua hukum Taurat. Mereka yang kedua percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan
menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.